Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan sesi ketiga untuk mata kuliah Kimia Organik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kembali bersama saya Yahdiana Harahap. Untuk perkuliahan kali ini akan diangkat topik mengenai hidrokarbon alisiklis, yaitu sikloalkana. Pada pembahasan kali ini, pembelajaran akan mencakup tata nama sikloalkana sesuai dengan sistem UPAC dan trivial. Selain itu juga akan dibahas mengenai isomer, reaksi kimia, dan sintesis yang sederhana. Diharapkan dengan mempelajari topik ini, mahasiswa akan memahami mengenai sikloalkana yang memiliki banyak peran dan pengembangan obat, khususnya untuk menambah rigiditas atau kekakuan suatu molekul. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai topik ini. Hal pertama yang akan kita pelajari pada sesi kali ini adalah mengenai definisi sikloalkana. Sikloalkana adalah satu tipe alkana yang memiliki struktur satu atau lebih cincin atom karbon pada struktur kimia molekulnya. Cincin tersebut terbentuk karena ujung rantai karbon pada suatu alkana bersambung dengan atom karbon lainnya. Ujung senyawa tersebut membentuk suatu cincin. Secara sederhana, tata nama senyawa sikloalkana bergantung pada banyaknya atom karbon di dalam cincin dengan awalan siklo dan dilanjutkan dengan nama hidrokarbon induknya. Ya, baiklah, ini contoh senyawa yang mengandung gugus siklik ya. Contohnya itu ada kortison, di sana ada sikloheksana, kemudian di prostaglandin E1 ada siklopentana. Selanjutnya ini adalah nama, struktur, serta struktur singkat ya. Siklopropana, siklobutana sampai siklooktana. Antara satu C dengan C yang lain mengandung 2 hidrogen. Jadi kalau kita gambarkan struktur lengkapnya itu semua mengandung CH2. Sedangkan struktur singkat bisa kita gambarkan seperti itu untuk siklopropana segi 3, siklobutana segi 4, sampai siklooktana segi 8. Sekarang kita masuk ke pemberian nama pada sikloalkana, sama seperti sebenarnya mirip ya dengan alkana, kita temukan induknya. Hitung jumlah atom C di dalam cincin. Kalau jumlah atom C itu sama atau lebih besar jumlahnya dari substituen yang ada, ya maka sikloalkananya disebut sebagai tersubstitusi alkil. Kalau jumlah atom C pada substituen lebih besar dari jumlah yang ada dalam cincin, maka yang menjadi induknya adalah alkana. Sikloalkananya itu dalam bentuk sikloalkil sebagai substituennya. Di sana ada contoh seperti metil ya, siklopentana, karena metilnya 1 C-nya, sedangkan siklopentana C-nya ada 5. Sedangkan yang di sebelahnya misalnya 1 siklopropil butana. Yang menjadi substituennya adalah siklopropil, karena butana C-nya 4, sedangkan siklopropil C-nya 3. Kemudian kalau di dalam struktur tersebut ada substituen, maka kita beri nomor. Ya, untuk alkil dan halogen yang tersubstitusi pada sikloalkana, ya disebut dia diberi nomor dia nomor 1 dan substituen kedua mempunyai nomor serendah mungkin. Kalau ragu, substituen ketiga kita lihat. Seperti itu juga yang substituen keempat. Semuanya harus mempunyai nomor-nomor serendah mungkin sampai ditemukan titik perbedaan. Contoh di sana bisa dilihat di dalam slide ya, ada struktur seperti yang sebelah kiri, yang nama yang benar adalah 1,3 dimetil sikloheksana, karena kalau kita lihat 1 substituen pertama, substituen ketiga adalah di nomor 3. Sedangkan kalau kita lihat yang sebelahnya, yaitu adalah nama yang salah, karena nomor 1 ya itu substituen pertama, tetapi kemudian nomor 5 substituen kedua, maka namanya 1,5 dimetil sikloheksana, tentu ini lebih tinggi ya nomor-nomornya yang ada di dalam sikliknya dibandingkan yang nomor 1,3 dimetil sikloheksana. Nah, kemudian bila ada 2 atau lebih gugus alkil ya di dalam struktur tersebut, beri nomor sesuai alfabetikal. Jadi kalau di sana ada gugus substituen etil dan metil, maka yang diberikan nama pertama itu atau nomor yang lebih rendah adalah etil, nomor 2-nya metil. Jadi namanya 1 etil 2 metil siklopentana. Bukan sebaliknya ya, bukan 2 etil 1 metil siklopentana.
Begitu juga kalau ada halogen, kita perlakukan dia sama dengan gugus alkil. Jadi secara alfabet kita memberikan nomornya. Misalnya seperti yang di nomor B itu, ya, di situ ada Br dan juga ada CH3. Maka bromo itu alfabetikalnya lebih dulu daripada metil. Maka nama yang benar adalah 1 bromo 2 metil siklobutana, bukan 2 bromo 1 metil siklobutana. Nah, kemudian kita melihat lagi ya struktur yang lebih kompleks ya, yang substituennya itu lebih dari 2 ya. Contohnya di sana ya bisa dilihat, di situ kita cari dulu induknya itu siapa. Ya, induknya kita ketemu adalah sikloheptana. Kemudian kita lihat substituen lainnya. Ya, di situ ada etil, kemudian ada metil, ada 2 gugus metil di sana. Nah, kalau kita menggunakan ya yang not, coba kita lihat yang not, ya misalnya kita mulai, yang pertama itu adalah etil, ya mengikuti arah jarum jam, maka di nomor 2 ada metil, kemudian di nomor 6 ada metil juga. Kalau kita beri nama 1 etil 26 di metil heptana, maka 2 dan 6 itu kan jumlahnya 8 ya, menjadi tinggi. Ya, kemudian kalau kita ubah lagi misalnya seperti yang di bawah, kita mulai nomor 1-nya itu dari metil mengikuti arah jarum jam, maka substituen kedua adalah metil di nomor 3 dan di nomor 4 juga metil. Etil ya, nomor 3 etil, nomor 4 metil. Maka menjadi 3 etil 1,4 dimetil sikloheptana. Ini juga nomor 3-nya di depan itu masih lebih tinggi. Nah, kemudian kita cari nama yang benar. Nama yang benar itu adalah kita mulai dari metil. Ya, kemudian menuju ke atas berlawanan arah jarum jam, di nomor 2 ada etil, kemudian di nomor 4 ada metil. Maka nama yang benar adalah 2 etil 1,4 dimetil sikloheptana. Kalau kita jumlahkan angka-angka tersebut pada yang rendah itu jumlahnya kalau kita lihat ya 2 tambah 1 tambah 4 itu 7, sedangkan yang tadi sebelah ada yang jumlahnya 9 dan ada yang jumlahnya 8. Selanjutnya kita berbicara tentang stereoisomer pada sikloalkana. Jadi kalau kita lihat pun ya, kita bandingkan ya, rumus molekul alkena dengan sikloalkana itu sama, CnH2n. Jadi artinya mereka adalah isomer gugus fungsi. Jadi alkena dan sikloalkana itu adalah isomer gugus fungsi. Tetapi di antara sikloalkana tersendiri itu juga ada isomer-isomer. Misalnya ya, untuk C5H10 itu banyak sekali isomernya. Bisa 1,1 dimetil siklopropana atau etil siklopropana, kemudian ada siklopentana, kemudian metil siklobutana dan 1,2 dimetil siklopropana. Tetapi di sini kita juga bisa melihat ya stereoisomer, yaitu kerangkanya sama tetapi berbeda dalam geometri 3 dimensinya. Di sini bisa dilihat contohnya ya, induknya adalah siklopropana, di situ melekat ada substituen metil, kemudian ada metil ya ada 2. Nah, kalau metilnya dalam satu sisi ya di dalam bidang dari siklopropana, maka itu adalah cis. Sedangkan yang berlawanan ya, satu ke atas, satu ke bawah dari bidang itu adalah trans. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain ya, nanti di rumah berlatih juga ya. Itu misalnya ya siklobutana induknya. Di situ ada metil dan satu lagi metil, dua-dua arahnya ke atas ya. Maka itu adalah cis 1,3 dimetil siklobutana. Ya, dan kalau kita lihat sebelahnya di sana ada etil ya, arahnya ke bawah, kemudian Br-nya arah ke atas. Maka dia itu adalah trans ya, memberi namanya tetap alfabetikal. Maka namanya adalah trans 1 bromo 3 metil siklopentana. Nah, untuk selanjutnya ya bisa berlatih ya. Saya kasih itu soal, nanti ditandai apakah cis atau trans, kemudian berikan namanya. Ya, di dalam sikloalkana ya, terutama sikloheksana, kita bisa membuat bentuknya itu seperti kursi ya, chair. Ya, nah di sini ada ikatan aksial dan ada ekuatorial pada sikloalkana tersebut. Kalau misalnya ya seperti contoh yang sebelah kiri itu ada metil di situ, yang kalau kita lihat itu dia arahnya ke atas. Ya, yang satu yang warna pink. Sedangkan yang warna biru ya itu adalah searah bidang. Itu adalah ekuatorial. Jadi yang arah ke atas namanya aksial, sedangkan yang sebidang itu adalah ekuatorial.
Ya, contoh-contohnya ada di sini, nanti bisa dilihat ya. Kemudian yang penting lagi dari senyawa sikloalkana adalah senyawa polisiklik. Jadi sikliknya lebih dari satu. Contohnya ada nama trivialnya norbornan, ya ada notris siklena. Ya, kalau kita lihat UPEC-nya namanya norbornan itu bisiklo. Ya, kurung kurawal buka 2.2.1. Ya, kurung kurawal tutup terus kemudian heptana. Nah, saya akan membahas yang ini ya, bisiklo 221 heptana. Apa itu? Kenapa dia heptana? Karena di situ ada 7 atom C. Coba kita hitung. Nomor 1, situ sudah saya beri ya angka-angkanya. Nomor 2, kemudian menyeberang nomor 3, kemudian ada 4, 5, 6. Kemudian buka kurung kurawal. Kenapa di sana ada 2? Ya, artinya apa di sini? Bisiklo itu adalah kalau kita lihat di situ ya, sikliknya itu ada 2 ya, antara yang 1, 2, 3, 4, kemudian 4, 5, 6 itu ada 2 cincin. Nah, 221 itu adalah jumlah atom C ya yang berbagi dia. Jadi untuk ini kan seperti sungai ya. Yang 1, 2, 6 itu sisi sebelah sini, yang 3, 4, 5 seberang sungai. Ya. Nah, antara sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sana itu dihubungkan oleh siapa? Oleh atom C 2 dan 3, kemudian 5 dan 6. Jadi ada 2 C yang di sana menghubungkan sisi sebelah sini dengan seberangnya. Makanya 2, kemudian 5, 6, 2, kemudian yang 1 ke atas 7. Makanya 221 ya, seperti itu. Begitu juga yang bisiklo 222 oktana, itu kan yang 2-nya itu antara 2 dan 3. Kemudian satu lagi 2-nya lagi antara 5 dan 6, 2 yang satu lagi antara 7 dan 8. Induknya adalah oktana karena C-nya 8. Nah, mungkin agak bingung yang ini ya, trisiklo 2210 pangkat 2.6 heptana. Induknya heptana karena ada 7 C-nya. 2 yang pertama adalah antara C nomor 2 dan 3 itu dihubungkan. Kemudian 2 selanjutnya 5 dan 6 ya. Kemudian 1 itu yang seperti tadi 7 ke atas. Kemudian ada lagi 0 tapi 2.6. 0 itu karena menghubungkan 2 dan 6 tapi satu sisi, tidak ke seberangnya. Ya, jelas ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan di industri ya, dibuat dari benzena dengan keadaan ekstrim tentunya, suhu tinggi ya. Kemudian juga ada tekanan ya dengan dilakukan hidrogenasi. Di sini terjadi adisi ya pada semua ikatan rangkap pada benzena, maka dihasilkan sikloheksana. Di laboratorium kita hanya bisa membuat ya untuk siklo-siklo alkana yang sederhana seperti siklopropana. Di sini bahan bakunya adalah 1,3 dikloropropana, kemudian katalisatornya adalah Zn dan NaI. Nanti Zn-nya akan masuk ya ke situ yang ke CH2Cl menjadi ZnCl. Nah, itu tidak stabil ya, dia akan mudah dilepas bergabung dengan Cl yang satu lagi menjadi hasil samping ZnCl2. Kemudian cincinnya tertutup menjadi siklopropana. Nah, terakhir adalah reaksi ya. Reaksi-reaksi pada sikloalkana sebagian itu mirip dengan alkana, yaitu ada reaksi halogenasi. Ya, di sini terjadi substitusi nantinya dari radikal bebas ya Cl terhadap 1H pada siklopropana. Maka nanti 1H pada siklopropana digantikan oleh 1 Cl dari Cl2, maka dihasilkan klorosiklopropana. Begitu juga dengan yang siklopentana, kalau kita reaksikan dengan Br2 ya suhunya 300 derajat, maka nanti 1H dari siklopentana itu digantikan oleh Br. Terbentuklah bromosiklopentana. Nah, selanjutnya ada reaksi adisi ya. Kalau tadi kan di halogenasi tidak terbuka cincinnya, tetapi pada adisi ini ya itu produknya nanti adalah cincin yang terbuka ya. Jadi ikatan C dan C pada siklopropana misalnya itu akan putus ya, nanti akan dihasilkan suatu alkana. Nah, di sini contohnya tadi ya siklopropana, kalau kita reaksikan dengan hidrogen ada katalisator Ni suhunya 80 derajat, maka cincinnya putus, maka 2 hidrogen itu akan masuk di ujung-ujungnya, terbentuklah propana. Begitu juga dengan Cl2, Cl2 di sini katalisatornya adalah FeCl3, maka 2 Cl itu tidak seperti tadi mensubstitusi, tetapi di sini mengadisi, jadi putus. Cincinnya terbentuklah dikloropropana.
Begitu juga kalau kita reaksikan dengan air, dengan adanya asam kuat, maka HOH itu satu hanya masuk ke ujung C yang satu, OH-nya akan masuk ke ujung C yang satu lagi. Dihasilkanlah suatu alkohol yaitu propanol. Demikianlah kita cukupkan pertemuan sesi ketiga kita pada hari ini. Diharapkan mahasiswa mampu mengenali senyawa sikloalkana dan dapat menuliskan nama serta struktur senyawa tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menandai adanya isomer pada sikloalkana, menuliskan namanya, menuliskan reaksi yang dapat terjadi serta sintesis senyawa alkana yang sederhana. Pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi senyawa hidrokarbon tidak jenuh atau senyawa rangkap, yaitu alkena dan alkuna. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ketiga ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.